Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kami persilahkan untuk kepada para pemakalah kelompok satu untuk mempersiapkan PPT-nya, kemudian untuk langsung aja segera memulai eh, presentasinya. Terima kasih banyak. Itu di mana ya, woi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal ahya wa lam yazal fi ulahu thaniya wa idza amaltahu wajadtahu maliya wa idza ahtahu waliya. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha ila rasulun wa nabiyya intasharat da'watuhu ila jami'in nasi ajman wa arabiyya amma ba'du. Hadratal mukarram al-muhtaram, yang mulia Bapak dosen pengampu mata kuliah Ustadz Fahmi M, serta para mahasiswa-mahasiswi seangkatan, setanah air dan seagama Islam. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Al-Faqir Ilallah selaku Muqaddimul Baramij, moderator pada pertemuan kali ini. Sebelumnya dihimbau untuk kelompok satu yang bisa tampilkan di layar Zoom PPT, dimohon untuk segera ditampilkan. Kalau nggak bisa, biar saya jelaskan aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Al-Faqir Ilallah selaku Muqaddimul Baramij, moderator pada kali ini akan membacakan kisah yang akan diselenggarakan pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan sekaligus pendahuluan. Yang kedua adalah penyampaian materi. Yang ketiga adalah kesimpulan. Maaf, Yang keempat adalah, ditampilkan dulu layarnya biar enggak kayak ayo ditampilkan teman-teman. sama yang presentasi di, di harap on kamera biar tahu. Masa cuma suara kalau yang presentasi. PPT sama ke Asri mau ditampilkan, tunggu sebentar teman-teman. Oh baik Kak, baik baik. Baik, nabi dina juga.
Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di presentasi mata kuliah Ulumul Quran kelompok 1 atas nama Siti Fauzia, Muhammad Asy'ari, Afwa Alfiani dan Muhammad Zuhad. Dosen pengampu yang mulia Al-Mukarram Ustadz Fahmi MAG. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa session yang akan dilaksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, pembukaan. Yang kedua adalah pendahuluan. Pertama adalah pembukaan sekaligus pendahuluan. Yang kedua adalah penyampaian materi. Yang ketiga adalah kesimpulan. Yang keempat adalah session tanya jawab. Dan yang kelima adalah penutup. Mari kita buka pertemuan kali ini, presentasi kali ini dari kelompok 1 dari pembukaan sekaligus pendahuluan, yang mana hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan semoga kita semua belajar di sini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan hati kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga presentasi pada kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadini wa ala mana wa salafuna salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pendahuluan. Kelompok 1 mendapatkan tugas untuk menjelaskan presentasinya, temanya adalah makalah tersebut Ulumul Quran. Pendahuluan. Al-Quran merupakan pedoman pertama dan utama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, namun yang menjadi masalah dan pangkal perbedaan adalah kapasitas manusia yang sangat terbatas dalam memahami Al-Quran. Karena pada kenyataannya tidak semua yang pandai bahasa Arab, sekalipun orang Arab, mampu memahami dan menangkap pesan ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran secara sempurna, apalagi orang ajam. Kesulitan-kesulitan itu menyadarkan para sahabat dan ulama generasi berikutnya akan kelangsungan dalam memahami Al-Quran, maka mereka merasa perlu membuat rambu-rambu dalam memahami Al-Quran. Jadi latar belakang dari munculnya Ulumul Quran adalah tidak semua umat Islam, baik Arabi ataupun Ajami, memahami kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran. Dikhawatirkan nantinya ketika orang tersebut tidak memahami kandungan Al-Quran, kemudian langsung menafsirkan dengan sendirinya, dengan akalnya sendiri, dikhawatirkan itu bertentangan dengan maksud Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu. Oke. Demi mempersingkat sebagai singkat waktu, langsung saja karena sekarang presentasi, langsung ke rumusan masalah. Halo. Rumusan masalah, Pak. Ustadz, Kang. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Pertama adalah pengertian ulumul Quran. Yang kedua adalah sejarah perkembangan Quran. Yang ketiga adalah ruang lingkup ulumul Quran. Yang keempat adalah kontribusi ulama dalam pengembangan ulum. Mari kita mulai dari rumusan masalah pertama, yaitu adalah pengertian ulumul Quran, yang mana hal ini akan disampaikan oleh teman kelompok kami atas nama Siti Fauzia. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini, saya sebagai Suaranya kurang terdengar. pada kesempatan ini saya akan sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai ulumul Quran, pengertian dari ulumul Quran, kemudian dilanjut dengan sejarah pertumbuhannya. Pengertian ulumul Quran sendiri itu terbentuk daripada dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum sendiri merupakan bentuk jamak daripada kata mufradnya ilmu, ilmun, ilmani, ulumun, yang memiliki arti sebuah ilmu ya. Kemudian apa namanya, kata Al-Quran sendiri itu dari kata qoro'aya qro'u kiroatan wa Qur'anan. Ya, ini bentuk masdar daripada kata qoro'a, memiliki arti sesuatu yang dibaca. Maka karena Al-Quran ini memiliki arti sesuatu yang dibaca, maka dari itu kita sebagai umat Islam, khususnya kita semua, dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan Al-Quran itu memiliki hak untuk dihatamkan minimal 1 tahun 2 kali. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kata ulumul Quran itu diambil, tadi kita sebutkan ulumul Quran itu diambil dari kata bentuk jamak, tidak diambil dari kata mufrad, karena istilah ditunjukkan kepada apa namanya jamaknya itu adalah mencakup semua ilmu, menunjukkan untuk mencakup semua ilmu yang mengabdi kepada Al-Quran ataupun memiliki rujukan terhadap Al-Quran itu sendiri. Kita lihat bahwa apa namanya Al-Quran yang kita senantiasa baca ataupun ulumul Quran itu sendiri sebetulnya itu tidak muncul sekaligus seperti yang kita lihat sekarang ya, melainkan melalui proses lama, proses yang sangat cukup, ini mulai dari zamannya Rasulullah SAW hingga zaman sekarang di era modern seperti ini. Kemudian ulumul Quran itu memiliki perkembangan simultan berkesinambungan. Proses itu disebabkan dari adanya apa namanya kecenderungan yang berbeda dari para ulama, bahkan bukan hanya dari segi para ulama saja, melainkan mulai daripada para sahabat Rasulullah. Jadi pada saat itu apa namanya ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian tidak ada lagi yang bisa apa namanya ditanya permasalahan. Maka dari situ para sahabat banyak kali memiliki pendapat yang berbeda-beda. Misalnya dalam hal Al-Quran ini sendiri, kecenderungan yang berbeda itu dalam menggali Al-Quran, ada yang apa namanya berpotensi ataupun menitik beratkan kepada masalah rasem atau penulisan misalnya, atau ada sahabat yang lain lebih apa ahli terhadap asbabun nuzul, atau ada yang ahli terhadap ijaz ataupun balaghah ataupun dan yang lainnya. Begitupun terhadap apa namanya dengan para ulama-ulama apa setelah zaman para sahabat Nabi. Kemudian daripada apa namanya sekian banyak ulama-ulama yang berpendapat tentang ulumul Quran, di sini kita akan sebutkan pendapat Imam Az-Zarqani, kemudian pendapatnya Imam As-Suyuti dan Imam Manna Al-Qattan. Imam Az-Zarqani beliau menyatakan mengenai apa namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, mulai daripada aspek turunnya Al-Quran, misalnya apakah di Madinah ataukah di apa Madinah ataukah di Mekah gitu. Kemudian susunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, pengumpulannya, kemudian tulisannya, bacaannya, penjelasan ataupun tafsir. Selain itu juga nasih mansuh serta menolak terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan keraguan terhadap Al-Qur'an. Itu apa menurut Imam Az-Zarqani mengenai ilmul Qur'an. Kemudian Imam As-Suyuti beliau juga menjelaskan ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas seluk-beluk Al-Quran, di antaranya yaitu membicarakan aspek turunnya Al-Quran, sanadnya, bacaannya, lafaznya, maknanya, yang berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya. Sedangkan Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, beliau memberikan definisi ulumul Quran itu sebagai berikut.
al-ilmu alladhi yatanawalul abahats, ulumul Quran, suatu ilmu yang memuat bahasan bagaimana al-muta'alliqati yang terkait dengan Al-Quran. Ma'rifati asbabin nuzul dari segi sebelumnya, kemudian wajam'il Quran dari segi pengumpulan Al-Quran, wa tartiban dari segi susunannya, wa ma'rifatil makki wal madani, dan mengetahui tentang makkiyah ataupun dan juga madaniyah, wan nasikhi wal mansuhi, dan mengetahui tentang nasih dan mansuhnya, wal mahkumi wal mutasyabih, dan mengetahui muhkam dan mutasyabihnya, ila ghairi dzalika mimma lahu silatun bil Quran, dan berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran. Itulah pendapat para ulama tentang ulumul Quran. Dari definisi di atas diketahui bahwa pokok-pokok bahasan dalam ulumul Quran itu sangat banyak. Jadi tidak hanya sekedar ulumul Quran itu bukan hanya sekedar tentang tajwidnya, kemudian makhrajnya ataupun cara bacaannya, melainkan ulumul Quran ini memang dari segi asbabun nuzul, tafsirnya, nasih, mansuh, dan lain sebagainya. Kemudian di sini mengingat cukup banyaknya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ruang lingkup ulumul Quran itu menjadi bervariasi, baik yang eksternal maupun yang internal. Aspek internalnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan teks ayat-ayat Al-Quran, seperti huruf-huruf Al-Quran, kemudian kalimat-kalimatnya, ayat dan suratnya, serta seluruh proses kegiatan dalam rangka pemahaman terhadap makna dan isi kandungan. Adapun aspek eksternal itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah yang berhubungan dengan misalnya sejarah turunnya ayat, pengumpulannya bagaimana, pembukaan bacaan. Karena kita tahu sendiri bahwa Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW tidak hanya satu macam bacaan saja, melainkan banyak, ada 10 macam yang kita kenal, ada asyar ataupun qiraah sab'ah. Maka para ulama-ulama Al-Quran, para ulama qiraat, mereka memberikan kita pemahaman dari segi ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian di sisi lain, dari segi objek bahasanya, ulumul Quran dapat dibagi dua. Ada yang ilmu-ilmu riwayat, ada ilmu diroyat. Kalau ilmu riwayat ini adalah ilmu yang memang didapatkannya itu bersumber langsung daripada Rasulullah dan juga para sahabat Nabi. Kalau misalnya untuk ilmu diroyat, selebihnya yaitu bersumber daripada setelah sahabat gitu sampai sekarang. Kemudian selanjutnya adalah sejarah perkembangan ulumul Quran. Bagaimana kita akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan ulumul Quran itu sendiri. Ulumul Quran perkembangannya itu sebetulnya sudah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dari caranya berbeda. Maksudnya seperti ini. Jadi pada zaman Rasulullah itu segala masalah tentang Al-Quran, misalnya ketika sahabat Rasul mau menanyakan Al-Quran ini bacaannya seperti apa, ataupun misalnya hukumnya bagaimana, maka itu segala hal itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Namun walaupun jadi ulumul Quran itu belum dibutuhkan, walaupun belum dibutuhkan, namun para sahabat tetap mengetahui ilmu-ilmunya sudah ada, namun belum dibukukan. Jadi seperti itu perkembangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun belum ada belum mengenal dasar-dasar ulumul Quran, masih dalam batasan sederhana gitu. Kemudian setelah setelah tadi dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika beliau masih hidup, para sahabat selalu menanyakan segala hal kepada beliau. Kemudian benih-benih ulumul Quran itu yang muncul pada generasi awal tersebut dikembangkan, diperluas, kemudian disempurnakan oleh para ulama yang hidup sesudahnya, mulai daripada para sahabat, kemudian para tabi'in,
enggak ke ulama-ulama salaf setelahnya. Kemudian sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran itu penting dan dipelajari agar aktivitas dan kesungguhan para ulama dalam menggali berbagai ilmu tentang Al-Quran beserta karya-karya mereka dapat diketahui dan diwarisi serta menjadi contoh bagi generasi sekarang untuk mempermudah pembahasannya. Mengenai sejarah perkembangan Al-Quran ini, sejarah perkembangan ulumul Quran itu dikelompokkan ke dalam beberapa periode, yaitu ulumul Quran pada pertama dan kedua Hijriah, kemudian abad ketiga sampai keempat Hijriah, berlanjut ke 9 dan 10 Hijriah. Nah, di sini yang pertama adalah ulumul Quran pada abad pertama dan yaitu ini generasi paling pertama. Generasi paling pertama periode ini dimulai sejak masa zaman sejak yang hanya bertemu dengan siapa? Para tabiin saja, tidak bertemu dengan para sahabat Nabi gitu. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, sebetulnya ini sudah kita jelaskan tadi, Al-Quran itu tidak dibukukan karena umat Islam pada saat itu belum membutuhkan. Sebagian besar sahabat Nabi terdiri dari bangsa Arab ataupun suku Quraisy. Nah, karena ditambah lagi bukan hanya sekedar Rasulullah masih hidup pada saat itu, semua permasalahan bisa ditanyakan masuk kepada Rasulullah, melainkan orang-orang Arab ya, sehingga mereka sudah memahami secara langsung gitu bagaimana isi Al-Qur'annya gitu. Kemudian penjelasan-penjelasan yang diberikan Nabi terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai maksud suatu ayat itu dapat dikatakan sebagai tafsir Muhammad SAW. Jadi penafsiran Al-Quran itu penafsiran dari Nabi selanjutnya diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi sesudah mereka itu. Dengan demikian apa yang kita kenal tafsir pada bahasan ulumul Quran itu sebetulnya sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri menjadi pelopornya, menjadi pencetusnya begitu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, muncul perbedaan pemahaman yang sangat beragam di antara para sahabat. Hal ini didasarkan kepada realita bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi para sahabat itu memang memiliki kemampuan yang yang ini ahli di bidang hadis, dan yang ini ahli di bidang Al-Quran. Para sahabat yang ahli di bidang Al-Quran saja itu juga banyak yang menekuninya itu berbeda-beda. Ada yang dari segi asbabun nuzulnya, maksudnya menekuni dari bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian tafsirnya, itu memiliki kelebihan masing-masing gitu daripada para sahabat Nabi. Kemudian sehubungan dengan masalah tersebut, Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa orang-orang Arab tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama atas ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya ayat-ayat yang samar gitu. Seperti halnya kalau dalam Quran alif lam mim memiliki arti yang berbeda, bukan berbeda-beda, maksudnya memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu dari para ulama. Ada yang mengatakan alif lam mim itu hanya Allah yang tahu artinya. Kemudian ada yang mengatakan juga dari alif lam mim tersebut, alifnya itu artinya mengandung arti lafaz Allah, kemudian lamnya mengandung lafaz Muhammad, sedangkan mimnya mengandung lafaz seperti itu. Ada yang ada yang berpendapat itu. Kemudian bahkan bagi sebagian mereka ayat mutasyabihat itu dirasakan sebagai sesuatu yang asing. Nah, perbedaan pemahaman di antara para sahabat terhadap Al-Quran pada awalnya masih dapat ditolerir dan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Namun mulai daripada masa kekhalifahan Utsman bin Affan terjadi perselisihan di kalangan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Nah, kemudian beliau Sayyidina Utsman radhiyallahu an beliau berpikir gitu, demi menjaga persatuan umat Islam, maka Khalifah Utsman mengambil tindakan penyeragaman tulisan Al-Quran. Karena memang pada saat itu ketika awal mula ayat Al-Quran itu ada jadi kemudian makin di zamannya Sayyidina Utsman, kemudian 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 kemudian
di zamannya Sayyidi itu ayat Al-Qur'an harui lebih ditambahkan berikan harokat. Nah, untuk di zaman Sayyidina Utsman sendiri, beliau merupakan pelopor ataupun pencetus dari ilmu rasam Al-Qur'an. Maka sekarang sering kita kenal dengan Rasim Utsmani begitu. Kemudian setelah selain daripada Hazrati Utsman yang yang menekuni terhadap Al-Qur'an, ada juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terlibat langsung dalam penulisan Al-Qur'an. Namun beliau memerintahkan Aswad Ad-Duali untuk meletakkan kaidah sastra bahasa Arab atau kaidah-kaidah nahu, cara pengucapan yang tepat dan baku, juga memberikan harokat tanda baris pada Al-Qur'an serta menjaga corak keasliannya. Di sini dapat difahami Sayyidina Ali itu beliau merupakan pencetus daripada dasar-dasar ilmu i'rab Al-Qur'an. Salah satu contoh yang saya ingin berikan contohnya, misalnya pada surat Fatihah yang ayat yang kelima itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi ilmu bahasa Arab, kalau ilmu bahasa Arab ininya urutannya itu kan fi'il, fa'il, maf'ul ya. Tetapi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maf'ulnya ayat tersebut na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak. Namun ayat tersebut tidak disusun seperti itu, melainkan mengikuti susunannya dengan ayat-ayat sebelumnya, mulai dari yaitu salah satu tujuannya sendiri adalah untuk litazin, yaitu untuk memperindah bacaan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu mana Al-Quran melalui tafsir. Kemudian sahabat yang bergelut dalam bidang tersebut, selain Khulafaur Rasyidin, ada juga sahabat-sahabat yang lain seperti halnya Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat yang menjadi guru Al-Qur'annya kepada mazhab Hanafi. Kemudian selain itu juga Zaid bin Thabit yang merupakan sahabat Nabi yang diperintahkan untuk mensatukan semua Al-Qur'an, menyusun semua ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian selain itu, selain sahabat yang ada juga Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Mereka ini semua adalah ahli terhadap ulumul Quran, terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kemudian mereka dari sahabat-sahabat tersebut memiliki murid-murid untuk disampaikan lagi ilmu-ilmu Al-Qur'an. Murid-murid mereka, salah satu ulama yang sangat terkenal adalah Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian tadi periode pertama adalah ulumul Quran pada abad pertama dan kedua Hijriah, itu dimulai diawali oleh pada masa zaman Nabi Muhammad sampai kepada masa Atsba'ut Tab. Kemudian dilanjutkan keadaan periode yang kedua, yaitu pada masa abad ketiga dan keempat Hijriah. Abad ketiga dan keempat Hijriah ini mulai daripada para ulama yang terkenal yaitu Ali bin Al-Madani. Beliau menyusun kitab Asbabun Nuzul dan beliau juga merupakan Imam Al-Bukhari yang ahli hadis. Kemudian juga ada Mukiroat. Untuk mempersingkat waktu saja, di sini maksudnya tadi kita jelaskan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran beberapa periode. Yang pertama tadi pada abad 1 dan 2 Hijriah, kemudian abad ketiga sampai kemudian yang ketiganya periode ketiga pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, kemudian periode keempat
keadaan ilmu-ilmu Al-Quran pada abad ke-7 dan ke-8 sampai yang terakhir yaitu abad 9 dan ke-10. Dan itu banyak sekali dijelaskan perkembangannya itu ulama yang memang menekuni hal-hal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Untuk materi yang selanjutnya saya serahkan ada saudari Afwa Alfiani. Waktu persilahkan. Kepada Mbak Afwa Alfiani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Kak Fauzia mengenai kontribusi ulama dalam pengembangan Al-Quran. Jadi sebetulnya apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Fauzia itu menyangkut atas semua aspek-aspek kontribusi ulama dalam pengembangan Al-Quran. Yang dimana pada ulumul Quran sebelum masa kodifikasi memang betul adanya bahwa pada zaman dulu Al-Quran, ulumul Quran belum sangat dibutuhkan oleh para sahabat. Karena para sahabat masih mampu untuk mengingat dan memahami semua latar belakang Al-Quran juga pada masa itu belum dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Meskipun begitu, memang betul bahwa ulumul Quran dan isi kandungannya sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Adapun beberapa sebab-sebab mengapa para sahabat kesulitan dalam membuat membuat kodifikasi pada masa itu, yaitu karena pada masanya sahabat adalah sahabat yang ummi, tidak dapat menulis dan membaca, bahkan kurang dalam mengenal menulis dan membaca. Selanjutnya adalah terbatasnya alat tulis di kala itu sehingga mereka menuangkan pada pelepah kurma, tulang belulang, kulit binatang, karena tidak semudah mengumpulkan dan mengkodifikasi Al-Quran. Lalu juga mereka dilarang menulis selain Al-Quran karena dikhawatirkan akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudairi bahwa Rasul bersabda, janganlah kamu menulis apapun dariku, dan barang siapa menulis selain Al-Quran, maka sebaiknya ia menghapusnya. Lalu sebab mengapa kodifikasi Al-Quran belum dibukukan saat masa Rasulullah, yaitu sahabat adalah orang Arab asli, sehingga mereka dengan cepat menerima, memahami, dan menyampaikan Al-Quran. Nah, kondisi ini berlangsung selama 2 tahun, selama 2 masa, yaitu pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Meskipun demikian, generasi sahabat tetaplah menjadi generasi pertama yang terbaik yang memiliki andil yang sangat signifikan dalam proses penyebaran agama Islam. Lanjut, yaitu yang keduanya, ulumul Quran saat awal kodifikasi, sesuai yang sudah disampaikan materinya oleh Kak Fauzia, bahwa pada masa Utsman bin Affan terjadi perluasan negara sehingga berbaurnya bangsa Arab dan bangsa yang bukan Arab, yang non-Arab, menimbulkan kekhawatiran dari para sahabat akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab. Bahkan lebih dikhawatirkan lagi akan merusak qiraah Al-Quran yang menjadi standar bacaan masyarakat pada masyarakat Arab pada zaman itu. Karena sebab itulah para sahabat menyalin dari tulisan aslinya Al-Quran kemudian dikenal sebagai mushaf mushaf imam yang sekarang kita kenal adalah ilmu Rasam al-Utsmani yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama sebagai dasar atau tonggak awal munculnya ulumul Quran. Lalu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mulailah bermunculan kerancuan dalam berbahasa Arab dan tentunya berdampak pada Al-Quran. Sehingga pada masa itu menyebabkan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka itulah
Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Al-Aswad untuk membuat kaidah gramatika bahasa Arab yang sering kita kenal pada zaman ini, yaitu ilmu nahu, karena beliau adalah gudangnya ilmu pada zaman itu yang mencetus ilmu i'rab atau ilmu nahu. Dapat kita simpulkan bahwa perhatian para sahabat dan tabi'in pada saat itu adalah menyebarkan Al-Quran secara riwayat dan talqin, lisan ke lisan, bukan tulisan dan tadwin. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan adalah sebagai permulaan proses pemulihan, penulisan, ataupun kodifikasi Al-Quran. Adapun sahabat-sahabat yang berperan besar andil dalam proses periwayatan ulumul Quran secara lisan ke lisan adalah 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Musa Al-Asy'ari, Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan juga dari kalangan tabi'in adalah ada juga Mujahid, Sa'id bin Zubair, Al-Hasan Al-Basri, dan Zaid bin Al-Aslam. Mereka semua adalah tokoh-tokoh peletak batu pertama ilmu tafsir, sebabun nuzul, ilmu nasih dan masuk, dan ilmu juga gharib Al-Quran. Lalu setelahnya ada masa kodifikasi. Di era ini semua ilmu tentang ilmu Al-Quran pasti ditulis dan dikodifikasi, juga menjadi poin utama para ulama. Adapun ulumul Quran pada zaman itu, pada masa tabi'in dan tabi'at, ulumul Quran yang pertama kali menjadi sarana kodifikasi adalah ilmu tafsir. Karena ilmu itu memiliki fungsi dalam proses pemahaman dan penjelasan isi Al-Quran. Adapun penulis pertama di bidang tafsir ialah Syu'bah bin Al-Hajjaj yang wafat pada 160 Hijriah. Ada juga Wali bin Al-Jarrah yang pada waktu itu wafat pada tahun 1970 Hijriah, dan juga ada Sufyan bin Uyainah yang wafat pada 1980 Hijriah. Dari tafsir inilah mereka mengumpulkan semua fatwa-fatwa yang mereka dengar dari para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian pada abad ketiga Hijriah muncul tokoh ilmu tafsir pertama yang membandingkan berbagai pendapat, adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada 310 Hijriah dengan kitabnya yaitu Jamil Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kemudian proses penulisan tafsir terus berlangsung hingga sekarang dengan model dan karakter yang berbeda-beda dari masa ke masa. Adapun terkait dengan cabang ulumul Quran, ada beberapa ulama yang tercatat sebagai pionir dalam proses kodifikasi, yaitu yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Fauzia. Dari masa 10 Hijriah. Nah, jadi dengan beredarnya karya-karya tersebut, maka berbagai karya terkait dengan disiplin ilmu Al-Quran semakin banyak ditemukan. Selanjutnya juga cabang-cabang Al-Quran terus mengalami perkembangan pesat yang dibuktikan dengan lahirnya tokoh-tokoh yang selalu memberikan hasil karyanya untuk melengkapi pembahasan-pembahasan yang terhubung dengan ilmu dari ulumul Quran tersebut. Insya Allah segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kerancuan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Siti Fauzia dan Mbak Afwa. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan yang mana hal ini akan disampaikan oleh Kang Zuhad. Kepada Kang Zuhad kami persilahkan. Kang Zuhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulannya, ulumul Quran adalah kumpulan ilmu yang mempelajari segala hal terkait dengan Al-Quran, termasuk proses turunnya, penulisannya, pengumpulannya, dan penjelasan maknanya. Ilmu ini mencakup berbagai cabang yang berhubungan dengan Al-Quran dan bukan hanya saja
bukan hanya satu bidang ilmu saja. Kesembilan sejarahnya abad 1 dan abad 2 Hijriah pada masa Nabi SAW, masalah terkait Al-Quran diselesaikan langsung oleh Nabi, sehingga ulum Al-Quran belum dibukukan. Setelah Nabi wafat, sahabat tabi'in mulai mengembangkan dasar-dasar ilmu ini. Dan abad ketiga dan keempat Hijriah, ulama mulai menulis dan menyusun berbagai cabang ulumul Quran seperti ilmu asbab, an-nuzul, nasid dan maksud dan qiraat. Abad kelima dan keenam Hijriah, penulisan dan pengembangan terus berlanjut dengan fokus pada ihfaz dan Muhammad Al-Quran. Dan abad ke-7 dan abad ke-8 Hijriah, perkembangan ilmu semakin pesat dengan penulisan tentang majas, qiraat, bada'i, hujat, dan atsal Al-Quran. Abad ke-9 dan ke-10 Hijriah, periode ini dianggap sebagai puncak perkembangan ulumul Quran dengan karya-karya besar seperti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran oleh Jalaluddin Asyuti. Ulumul Quran adalah ilmu yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-Quran secara mendalam dari sejarah awalnya hingga sekarang. Banyak ulama yang telah berkontribusi besar dalam menyusun berbagai cabang ilmu ini. Di era modern, pemanfaat teknologi juga menjadi penting dalam perkembangan kajian Al-Quran. Dengan kesimpulan ini, kita melihat pentingnya memahami sejarah dan perkembangan Al-Quran dalam langkah memperdalam pengetahuan Al-Quran dan menjaga keaslian serta kekayaan ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kang Zuhad atas kesimpulannya. Demi mempersingkat waktu, kami lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi para audiens, silahkan kami memberikan waktu 3 pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Izin nggak mau bertanya. Ya, oh, Kang Muhammad Yusron, siap Kang? Lukman. Siap Kang, lanjut. Mau bertanya, tadi kan terkait dengan ulumul Quran, bahwasanya di dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran dari Mana Al-Qattan itu kan definisinya kan al ilmu alladzi yatanawalul ibhasi al-mutaliqat bil Quran min haitsu ma'rifati asbabin nuzul. Suatu ilmu yang muat berbagai pembahasannya terkait dengan Al-Quran dari segi mengetahui sebab asbabun nuzul, pengumpulannya, susunannya, mengetahui tentang maki dan madani, nasih dan mansuh, mahkam dan mutasyabih, dan berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran. Coba sebutkan atau berikan contoh terkait dengan ayat yang berkaitan dengan ulumul Quran, terkait dengan asbabun nuzulnya apa, ayat-ayat di dalam Al-Quran, terkait ayat-ayat yang makah madani yang bagaimana, yang nasih mansuh yang mana, yang mutasyabih. Terus sama tadi kan disebutkan bahwasanya ilmu ulumul Quran itu kan ada dua nih, yaitu ilmu diroyah dan riwayah. Dan juga berikan contoh terkait dengan ayat-ayat terkait dengan ilmu di riwayat dan ilmu diroyah. Cukup. Cuma itu saja, Kang. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Lukman atas pertanyaannya. Sebelum saya mempersilahkan menjawab kepada para pemateri, mungkin untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Kang Lukman tadi, ini belum waktunya untuk dikaji, karena ini ada bagiannya masing-masing. Nantinya insya Allah akan dibahas juga tentang Makkiyah, Madaniyah, Asbabun Nuzul dan sebagainya. Mengenai riwayah dan riwayahnya itu mungkin juga dibahas di skripsi kelompok lain selanjutnya. Jadi kami di sini cukup membahas tentang pengertian ulumul Quran, ruang lingkup,
dan perkembangan ulumul Quran. Mungkin segitu Kang Lukman. Kayak gitu, Kang. Seharusnya itu juga ditampilkan terkait dengan ayat-ayat yang membahas tentang itu, biar yang penerima materi biar jelas. Oh, ternyata ini terkait dengan ayat yang membahas dengan riwayat dan diroyah gitu. Saran saja. Oh, saran-saran. Baik. Mungkin dari teman-teman kepada pemateri satu dan kedua bisa memberikan contoh dari apa yang telah ditanyakan oleh Kang Lukman. Kang Lukman ya. Ya, Kak. Coba pertanyaannya adalah berikan contoh dari hadis diroyah dan riwayat. Dan juga maksudnya Kang Lukman ini berikan contoh dari semuanya. Dari asbabun nuzulnya, muhkam mutasyabih, dan sebagainya. Enggak, maksudnya aja ayat, semisal ayat apa, semisal ayat apa, semisal ayat Iqra itu terkait membahas tentang turunnya wahyu pertama, nanti asbabun nuzulnya apa gitu. Baik. Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman pemateri. Silakan Kang Zuhad untuk menjawab. Kang Zuhad, al-alim al-alamah. Monggo Pak Fauziah. Mari Kang Zuhad, ini merupakan tugas tambahan ini dari teman-teman. Karena ini memang bukan tugas dari kita, tapi gak apa-apa lah. Monggo Kang Zuhad. Oh, ya Allah. Untuk peserta yang bisa menjawab, monggo. Ada 2 kelompok ya yang presentasi. Yang untuk kelompok 2-nya bagaimana itu? Kalau semisalnya waktunya kita habis untuk tanya jawab dari kelompok 1 gitu. Atau boleh saran lanjut sesi tanya jawab lagi sembari menunggu jawaban dari teman-teman yang mau Ya tanya betul. lagi jawab. Sambil pemateri mempersiapkan jawaban, dilanjutkan ke pemakalah kedua. Dikirain pemakalah pertama ini nggak hadir, soalnya nggak kirim PDF ya. Hadir nggak? Pemakalah kedua ada nggak? Kalau Ada Ustadz. nah, silahkan presentasi dan Word sama PDF-nya silahkan dijapri ke Ana ya. Baik Ustadz. Ya, silakan lanjut dulu ke makalah kedua sambil pemateri pertama menyiapkan jawaban. Jawabannya sudah ada Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai Al-Quran dan juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Narrator dialogue. Kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Kita langsung bahas rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, kita akan mengetahui pengertian Al-Quran. Yang kedua adalah mengetahui apa saja nama-nama, sifat, dan fungsi Al-Quran. Yang ketiga, rumusan masalahnya adalah pengertian wahyu dan bagaimana wahyu diturunkan kepada para nabi.
tujuan penulisannya ya untuk mengetahui rumusan masalah tadi. Kita langsung ke pengertian Al-Quran. Tadi sudah jelaskan di kelompok 1 pengertian Al-Quran secara gamblang. Mungkin saya surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip As-Suyuti, Quran itu merupakan isim alam ghairu mushtaq atau nama sesuatu yang tidak ada kata asalnya. Itu sama seperti Taurat dan juga Injil yang tidak ada asal katanya. Maka jika Al-Quran berasal dari kata qara'a, berarti setiap yang dibaca itu dapat dinamai dengan Al-Quran. Nah, sedangkan menurut Az-Zajjaj, kata Al-Quran itu adalah bentuk dari fi'il mahmuz atau kata kerja yang salah satu hurufnya adalah hamzah dari sighah al-fu'lan yang berasal dari kata qara'a, artinya menghimpun dan juga mengumpulkan. Nah, dilihat dari pendapat ini ada kaitannya antara membaca dan juga mengumpulkan, karena tentu dalam membaca terlebih dahulu diperlukan proses penghimpunan huruf demi huruf. Maka dan secara terminologisnya Al-Quran itu adalah kalam yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dimulai dengan Al-Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, kemudian kita akan maju ke sejarah singkat turunnya Al-Quran. Mungkin sudah dipaparkan di kelompok 1, kita akan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan pertama kali menurut Ibnu Katsir diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu adalah permulaan wahyu. Kemudian saya juga pernah mendengar bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu juga tidak salah karena Syekh Shihabuddin Al-Husaini Al-Alusi dalam kitabnya menyebutkan bahwa Al-Quran yang memiliki kemuliaan diturunkan pada malam tersebut. Nah, jadi di sini tidak salah bahwa kita mengatakan bahwa Al-Quran turun pada 17 Ramadan dan juga pada malam Lailatul Qadar karena menurut pendapat Al-Khudari dalam Tarikh Tashri' menetapkan bahwa lama tempo nuzul Al-Quran itu dimulai dari awal permulaan hingga penghabisannya selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari dari malam 17 Ramadan tahun ke-41 dari milad Nabi hingga 9 Zulhijjah, hari Haji Akbar tahun ke-10 dari Hijrah atau tahun ke-63 dari milad Nabi Muhammad SAW. Jumlah ayat yang diturunkan itu bervariasi, banyak sekali riwayat yang mengatakan 6.200, 6.217, 6.214, dan yang telah kita baca dari riwayat-riwayat tersebut, ayat yang mengatakan riwayat yang mengatakan 6.666 itu belum kami temukan ya. Jadi 6.666 bisa kami katakan bahwa riwayatnya belum bisa dinyatakan kesahihannya. Karena yang kami baca adalah 6.200-an. Kemudian Al-Quran juga turun di 2 kota, di Makkah dan Madinah. Yang turun di Makkah itu disebut Makkiyah dan yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Adapun kita masuk ke nama-nama, sifat, dan fungsi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran mempunyai beberapa nama yang sekaligus menunjukkan fungsinya. Al-Quran adalah 2 nama yang paling populer. Al-Quran dan Alkitab itu 2 nama yang paling populer. Meskipun mungkin Alkitab kita fahamnya di itu merupakan merujuk ke kitabnya orang Nasrani atau Injil, akan tentu hanya pemahaman orang-orang Melayu saja. Karena pertama kali itu ketika kami baca adalah ketika zaman penjajahan, ada seseorang yang mengatakan Injil itu adalah Alkitab, maka sampai sekarang orang-orang Melayu mengatakan Alkitab itu adalah Injil. Padahal Al-Quran juga salah satu nama lainnya itu adalah Alkitab. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi
hudal lil muttaqin. Ini ada kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada juga Al-Furqan, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Terus kemudian ada juga adzikr atau peringatan, peringatan. Kemudian ada juga at-tanzil. Terus kemudian ada juga nur. Sebagaimana kita ketahui nur adalah cahaya, sebagaimana dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Terus kemudian ada juga mau'izah, syifa, hudan, dan rahmah. Ya, ini dihimpun dalam satu ayat. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Nah, kemudian ada juga mubin, sebagaimana dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Ada juga mubarak, basyir wa nadhir, ada juga majid, dan lain sebagainya. Mungkin kita hanya menghimpun sedikit dari beberapa nama lain Al-Quran. Kemudian kita langsung ke pengertian wahyu. Ya. Pengertian wahyu, kata wahyu adalah bentuk masdar infinitif dari auhayuhi wahyan dengan dua pengertian pokok, yaitu al-khofa atau tersembunyi dan as-sur'ah atau cepat. Oleh sebab itu, secara etimologis, wahyu didefinisikan sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh yang lainnya. Dan secara terminologis, wahyu adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Kemudian bagaimana wahyu itu diturunkan? Nah, secara singkatnya, wahyu itu diturunkan menurut surah Asy-Syura ayat 51, dijelaskan, kita langsung artinya saja, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ya, yang dimaksudkan dengan perantaraan wahyu di dalam ayat di atas adalah melalui mimpi atau ilham. Sedangkan yang dimaksud dengan di belakang tabir adalah seorang dapat mendengar kalam ilahi, akan tetapi dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Rasul yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah malaikat seperti malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa 3 cara dalam turunnya wahyu kepada Nabi itu adalah melalui mimpi yang benar atau ru'ya shadiqah fil manam, terus dari balik tabir atau min wara'i hijab, terus dari melalui perantaraan malaikat seperti malaikat Jibril. Nah, dari sini contoh melalui mimpi yang benar itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Itu melalui mimpi yang benar. Kemudian yang dari bilik tabir itu contohnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina yang berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang melalui perantaraan malaikat adalah ya ketika turunnya Al-Qur'an. Dan ada 2 cara juga malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu yang pertama datang kepada Nabi seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat sehingga mempengaruhi faktor-faktor kesadaran sehingga Nabi dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh tersebut. Dan cara ini yang paling berat untuk Nabi. Apabila wahyu turun kepada Rasulullah dengan cara ini, maka beliau akan mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, terus menghafal dan memahami. Dan cara yang kedua, malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki lalu datang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nah, cara ini lebih ringan dari cara yang pertama karena adanya kesesuaian antara pembicara dan pendengar, seperti seorang yang berbicara dengan saudaranya sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, seperti dikutip Mana Al-Qatan, dalam keadaan yang pertama, Rasulullah melepaskan kodratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang sifatnya adalah rohani. Sedangkan dalam keadaan lain, sebaliknya malaikat merubah diri dari yang rohani semata menjadi manusia yang jasmani.
Nah, mungkin kita langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya Al-Quran adalah bacaan yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz dan maknanya dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir mulai dengan Quran surat Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Dan lama turunnya Al-Quran menurut pendapat Al-Qudari dalam Tarikh Tasyri' menetapkan bahwa lama tempo nuzul Quran dari permulaannya itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dimulai 17 Ramadan, tahun 41 dari milad Nabi, hingga 9 Zulhijjah dari Haji Akbar tahun ke-10 dari Hijrah, atau 63 dari milad Nabi SAW. Nama-nama Al-Quran yang sekaligus juga menunjukkan fungsi dan juga sifatnya itu diantaranya Al-Furqan, Al-Zikr, At-Tanzil, kemudian Nur, Mau'izah, Syifa, Huda, Rahmah, Mubin, Mubarak, Basyira wa Nadhira, dan juga Majid. Kemudian wahyu. Wahyu didefinisikan sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan hak yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahukan tanpa diketahui oleh yang lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi. Dan cara turunnya wahyu kepada Nabi yang pertama melalui mimpi yang benar atau manam, yang kedua dari bilik tabir atau miwara hijab, dan juga dari melalui perantaraan malaikat seperti malaikat Jibril. Mungkin itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab tentang tadi kelompok 1 dan ditambah silakan pada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin mengajukan pertanyaan. Saya bertanya, Kak. Baik, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk materi kali ini sangat menarik ya pastinya ya, dan saya yakin pasti teman lainnya banyak sekali pertanyaan, bahkan saya sendiri itu muncul beberapa pertanyaan sampai 4 ya, karena saking menariknya ya materi pada siang hari ini ya. Terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ya, ayat yang pertama adalah yang kita ketahui kan adalah surat Al-Alaq yang pertama, yaitu adalah Iqra ya. Nah, ini untuk pentingnya di dalam sendiri untuk pembukaan kan Al-Fatihah. Ini apa namanya? Kenapa yang awal turun pertama adalah Iqra, tapi penulisan pertamanya adalah jangan untuk lambu Ustazahna 100.000 ya. Nah, terus akan muncul pertanyaan lagi ya. 100.800 Rasul ketika ya pertama kali turun Nabi dan Rasul. Nah, pertanyaan begini, bagaimana ya cara Nabi beribadah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul? Kita ketahui bersama bahwa Nabi kan belum diutus menjadi Rasul pun juga sudah beribadah. Nah, cara beribadah atau sholatnya Nabi itu apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum? Bagaimana caranya itu yang pertama ya. Terus bantahan apa ya? Apa bantahan Anda dengan statement paham Syiah ya, bahwa Al-Quran itu belum lengkap ya, belum lengkap, masih ada yang disembunyikan oleh para sahabat. Ini statement dari sahabat Utsman ya, karena kan kodifikasi Al-Quran itu selesai di masa sahabat Utsman bin Affan, maka disebut Rasim Utsmani. Itu sejarah begitu. Nah, muncul lagi sejarah ini ya, ketika penulisan Al-Quran pertama yang terjadi, yang jadi mushaf maksudnya ya, yang sudah bentuk jadi pembukuan itu pada zaman sahabat Utsman bin Affan dan kita kenal dengan Rasim Utsmani ya. Nah, bagaimana ya kalau kita ijtihad ya, membuat sendiri ya, mushaf sendiri tanpa, ingat nih, tanpa merubah kaidah cara baca Al-Quran ya, seperti yang kita ketahui bersama ada Quran Kudus, Quran Depak ya, itu penulisannya beda tapi tetap cara bacanya dan kaidah makhraj dan cara bacanya sama ya, sifat hurufnya juga sama cara bacanya. Nah, itu dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat ya. Sedangkan tadi kan disampaikan yang pertama adalah Nabi melarang menulis Al-Quran. Ayo. Nah, itu pertanyaan yang kami sampaikan ya. Kita bertanya karena belum tahu, bukan karena mengetes ya gitu ya. Terima kasih Kak ya, begitu.
Semoga bisa dipahami. Anjay. Baik, terima kasih kepada Kak Yusron yang telah mengajukan pertanyaannya. Eh, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin dari teman-teman juga nanti bisa menambahkan, tapi menurut yang saya ketahui sendiri, memang yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq, akan tetapi secara penulisannya kenapa surah Al-Fatihah terlebih dahulu? Karena itu merupakan perintah langsung juga dari Allah Subhanahu wa taala ya menurut saya ketahui urutan dalam penulisan Al-Qur'an, kenapa itu dari Al-Fatihah itu dari sampai An-Nas, itu juga, merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penamaan, surah-surah dalam Al-Qur'an, kenapa ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, itu juga, merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Al-Fatihah itu adalah bukan yang pertama kali, turun, tapi ditulis di awal, itu merupakan perintah ya yang pertama. Tapi menurut, pendapat saya pribadi karena Al-Fatihah juga merupakan, apa ya, merupakan, ibunya Al-Qur'an atau ya, apa namanya, inti dari Al-Qur'an ya. Mungkin pernah dikatakan bahwa jika Al-Qur'an itu dirangkum, maka rangkumannya itu adalah Al-Fatihah, dan jika Al-Fatihahnya itu dirangkum itu ada di dalam basmalah, dan jika basmalahnya saja dirangkum itu ada di ba-nya, dan jika ba-nya juga dirangkum itu ada pada titiknya. Nah, mungkin di situ, kita bisa, apa ya, kita bisa memahami bahwa Al-Fatihah ini merupakan inti dari segala, isi Al-Qur'an sehingga disimpan di paling awal ya, itu mungkin hikmah ya, hikmah menurut pendapat saya pribadi. Tapi itu kembali lagi bahwa itu merupakan perintah dari, Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan silakan. Pertanyaan kedua, apa tadi Kak Yusron boleh diulang? Sebentar sebelum jawab pertanyaan kedua itu tadi apa namanya Allah Subhanahu wa taala merintahkannya lewat hadis qudsikah untuk penulisan Al-Qur'an pertama itu atau melalui hadis Nabi atau melalui Al-Qur'an langsung? Ini belum pernah saya baca, mungkin teman-teman atau Ustadz bisa melengkapi jawaban saya. Baik. Oke. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara Nabi ibadah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul ya. Cara ibadah Nabi itu apakah sholatnya itu apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum? Itu yang kedua. Baik. Untuk ibadah sebelum adanya Al-Qur'an, itu mungkin sama seperti ibadah-ibadah pada, Rasul dan Nabi pada zaman dahulu. Ketika Nabi Ibrahim membawa, agama yang disebut agama Hanif mungkin ya, agama Hanif belum namai Islam dulunya. Akan tetapi intinya sama, intinya adalah tauhid, beribadahnya itu dengan cara, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, saya juga pernah mendengar ketika sholat itu belum sesempurna sekarang, dulu, sholat itu tetap dilaksanakan, akan tetapi ya tidak sesempurna sekarang. Sempurna sekarang mungkin, berdirinya seperti apa, terus sujudnya, rukuknya, semuanya diatur dalam syariat, akan tetapi dulu sholatnya itu, mirip-mirip seperti sholat yang sekarang, tapi belum sesempurna sekarang, seperti itu. Tapi, intinya adalah, tauhid, mungkin tata caranya saja, yang berbeda. Bacaan-bacaannya juga sebenarnya sebelum ada Al-Fatihah bisa membaca, kalimat-kalimat yang lain gitu ya, karena kita ketahui juga bahwa dalam, ruku misalnya, dalam ruku kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu. Akan tetapi ada juga yang membaca subhanallah saja. Intinya sama, intinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin selain Al-Fatihah ada bacaan-bacaan lain yang sama tujuannya untuk, berdoa, untuk juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan, yang intinya sama dengan Al-Fatihah. Tapi surat apa-apanya mungkin saya juga belum, banyak ilmunya, bisa dijawab oleh teman-teman yang lain mungkin.
Oke. Selanjutnya berarti Kak, bantahan apa bantahan Anda Kak ya dengan statement Syiah itu loh bahwa Al-Qur'an itu belum lengkap. Ya, ini dari Syiah nih pemain Syiah ya. Ya, yang belum lengkap bahwa ada yang masih disembunyikan oleh para sahabat ketika proses pengumpulan dan penyusunan Al-Qur'an ya. Seperti contohnya disimpan dan disembunyikan oleh sahabat Utsman, ada yang disimpan oleh sahabat Abu Bakar, terus sahabat Umar, terus juga Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah gitu. Nah, itu bantahan Anda bagaimana Kak dengan statement Syiah begitu? Ya, karena sekarang kan di Indonesia sudah marak, sudah mulai. Ya, sebenarnya dari dulu sih, cuma sekarang kan tahu sendiri viral ya gitu. Nah, itu bagaimana bantahan Anda gitu? Baik, untuk pertanyaan yang ini saya menurut pendapat saya pribadi juga bahwa kalau bantahan saya terhadap yang seperti itu sama terhadap bantahan bahwa Al-Qur'an itu merupakan kitab yang tidak orisinil atau banyak campur tangannya dengan manusia. Ya, sama bantahannya jika saja Al-Qur'an itu banyak yang disembunyikan atau ada campur tangannya dengan campur tangan manusia, tentu gitu ya tidak akan eh, dan sampai sekarang gitu, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tentu harus ada orang yang mengemukakan gitu, ketika Al-Qur'an itu menentang bahwa siapapun yang bisa, membuat ayat seperti Al-Qur'an silahkan, diumumkan gitu, silahkan tunjukkan karya kalian, jika memang tidak bisa, maka kalian harus tunduk bahwa Al-Qur'an itu adalah, kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari zaman dahulu sampai sekarang, nyatanya belum ada orang yang bisa menunjukkan bukti bahwa, sahabat itu ternyata menyembunyikan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kalau seandainya memang ditemukan yang menyembunyikan Al-Qur'an, tentunya dia akan mengemukakan di publik gitu, kalau zaman sekarang mungkin memviralkan ya, memviralkan bahwa ternyata Al-Qur'an ini belum sepenuhnya selesai atau banyak yang disembunyikan gitu. Akan tapi ya sampai sekarang gitu ya, buktinya, belum ada yang berani menentang ke original, kesuciannya Al-Qur'an. Terus, eee, yang terakhir saya percaya bahwa Al-Qur'an itu merupakan Eee, kalam yang tidak ada sama sekali campur tangannya dengan, manusia, itu merupakan murni dari kalam Allah Subhanahu wa taala dan ya itu dia, saya membantah dengan sangat keras gitu ya, bahwa ternyata tidak ada buktinya gitu untuk, mempercayai hal tersebut. Baik, baik. Yang terakhir Kak, sejarah penulisan Al-Qur'an pertama itu ya, yang jadi mushaf kan pada zaman sahabat Utsman bin Affan, sehingga kita kenal dengan Rasul Utsmani itu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ijtihad? Ya, ijtihad itu kan berarti bahasanya itu kita sendiri dalam arti sudah, tapi itu ada batasannya ya, kemampuan masing-masing. Dengan tujuan adalah untuk mempermudah masyarakat untuk membaca Al-Qur'an ya. Seperti contoh mushaf Quran Kudus, Depak, itu kan beda sama Rasul Utsmani. Terus juga qiraat sab'ah itu beda-beda tulisannya. Nah, itu apakah kita boleh? Sedangkan tadi disampaikan di awal ya, yang pertama itu adalah Nabi melarang untuk menulis Al-Qur'an. Nah, ini kan sedikit bertolak belakang. Nah, itu bagaimana ini Kak? Ya coba. Ini materi dari kelompok satu mungkin saya kayaknya tadi nggak bilang melarang menulis Al-Qur'an, mungkin dari kelompok satu ada yang mau menjawab silakan. Cek. Maaf, mungkin tadi bahasanya salah. Bukan melarang menulis Al-Quran, tapi melarang menulis ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Karena ditakutkan, dikhawatirkan bahwa bahasa-bahasa Rasulullah itu menyatu dengan isi-isi dengan Al-Quran. Coba ulangi Kak, melarang bagaimana tadi? Coba. Melarang ucapan-ucapan Rasulullah untuk ditulis karena dikhawatirkan ucapan-ucapan tersebut menyatu dengan ayat-ayat Al-Quran yang pada saat itu sedang berusaha untuk dikumpulkan. Nah, bagaimana sendiri dengan Al-Quran kita tahu kalau sama Kanjeng Nabi tidak melalui lisan Kanjeng Nabi, Al-Quran kita tahu Mbak. Berarti kan Al-Quran juga melalui
lisan yang mulia dari Nabi, ucapan kan? Tapi kan ucapan Rasul banyak. Ada tentang ketetapan, bahkan hadis-hadis yang dibuat juga selain ayat Al-Quran. Yang dimana yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat. Baik. Gitu. Nah, terus berarti apa namanya? Pendapatnya bagaimana? Boleh nggak kita beristihad dengan menulis apa namanya sendiri mushaf ya, tanpa merubah kaidah cara baca Al-Quran dan tata cara apa namanya makhraj dan juga lainnya? Boleh nggak? Yang sudah saya sampaikan tadi. Maksudnya maaf, menulis apa ya? Gimana? Menulis mushaf. Jadi kalau kakak lihat Rasim Usmani, Quran Kudus, Quran Depak, dan Qiraat Sab'ah, Imrosi, dan lainnya, sampai itu kan penulisannya beda-beda itu ya. Dan cara bacanya pun kalau Qiraat Sab'ah kan beda-beda. Tapi kalau yang Rasim Usmani ini, kita fokus ke Rasim Usmani aja deh ya. Nah, Quran Kudus, Depak, dan juga Rasim Usmani itu beda penulisannya. Dari Waqaf dan juga ibtidaknya juga beda. Wakaf pasalnya. Nah, itu boleh atau enggak? Sedangkan yang pertama kali sahabat apa namanya mencetak dan apa namanya kodifikasi itu adalah zaman pertama adalah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga kita kenal dengan Rasul Utsmani, Al-Quran Utsmani gitu. Nah, itu bagaimana kakak? Maaf Mama izin menjawab karena ini pendapat saya ya. Mungkin masih kurang ilmu, tapi setahu saya para ulama-ulama zaman dulu seperti yang dijelaskan tadi saat presentasi, bahwa zaman-zaman sekarang ini timbul berbagai macam aspek-aspek ulama yang berbeda-beda pendapat tanpa mengubah kaidah. Jadi insya Allah mungkin diperbolehkan karena ulama-ulama yang membuat dan menuliskan Quran-Quran dari rasul-rasul yang berbeda ini, kita bisa husnudzonin bahwa mereka ini bukan ulama yang asal-asalan kayak gitu. Jadi intinya saya juga nggak bisa bilang iya ataupun tidak, cuma pandangan saya coba bisa berhusnuzon dan berbaik sangka karena pada kenyataannya Quran-Quran yang sudah tersebar luas di Indonesia ini sudah banyak dipakai bahkan dari kalangan kecil bahkan hingga ulama-ulama modern zaman sekarang. Baik. Terima kasih Kak. Yang lainnya boleh. Terima kasih. Saya izin menambahkan sedikit ya, Kak. Ya, silakan terakhir ya. Ya. Untuk penulisan, apakah kita boleh menulis sesuka hati kita, akan tetapi tetap sesuai dengan kaidahnya? Kalau menurut saya pribadi, dalam penulisan Al-Quran itu, jika ingin diresmikan gitu ya, jika ingin diresmikan atau diterbitkan, itu memang harus sesuai dengan sanadnya. Jadi harus diperlihatkan dulu kepada orang yang sudah bersanad dalam penulisan Al-Quran. Karena dalam penulisan Al-Quran, terkadang dalam kaidah bahasa Arabnya seperti ini, akan tetapi dalam penulisan Al-Quran itu berbeda. Seperti misalkan basmalah. Basmalah, bisminya itu harusnya dalam bahasa Arab, ba-nya itu dipanjangkan gitu. Akan tetapi dalam Al-Quran, bismi disatukan. Ba, sin, dan juga mim. Oleh karena itu, dalam menulis Al-Quran, hendaknya kita harus memperlihatkan dulu tulisan kita kepada orang yang sudah bersanad dalam penulisan Al-Quran. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemakalah 1 dan 2 yang luar biasa dan juga penanya tadi ya, Muhammad Yusran dan yang lainnya. Sungguh luar biasa ya tadi diskusinya aktif. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya kalau Rasim Usmani mungkin ada ilmunya khusus ya, namanya Rasim Usmani. Nanti mungkin akan ada mata kuliah Rasim Usmani yang emang buku betul-betul fokus di pembahasan Rasim Usmani. Sekilas, jadi sebenarnya semua mushaf Quran yang ada sekarang ini itu semua rasamnya Rasim Usmani ya. Baik itu Quran Kudus, Departemen Agama, itu semua rasamnya sama. Apa yang disebut Rasim Usmani itu ya,
Saya di S1, S2 ilmu Al-Quran dan tafsir, dua-duanya belajar Rasam Usmani. Ya, jadi ada di salah satu dosen kita yang juga udah sanadnya ke-32 dari Rasulullah, yaitu Kiai Ahmad Fatoni dan Kiai Asin Saho ya. Jadi beliau menjelaskan, jadi yang disebut rasam itu ketika ada huruf ba ya, ada huruf ba itu dulu itu belum ada titik. Nah, yang berbentuk seperti perahu itu garis yang seperti itulah rasam yang disebut rasam. Kemudian tak juga tidak ada titik dua. Nah, jadi huruf ba sama huruf ta itu tidak bisa dibedakan dulu pas zaman Rasam Usmani baru ada ya. Nah, kemudian sa juga, ba ta sa itu sama semua tuh rasamnya bentuknya. Belum ada titiknya, itu yang disebut rasam. Ya. Coba kita lihat penulisan Quran Kudus, penulisan Departemen Agama, semua huruf ta itu mangkoknya sama, garis yang seperti mangkok itu ya rasam. Tidak ada perbedaan. Nah, kesini ada yang namanya ilmu dobat. Dobat itu barulah ditambahkan titik, barulah ditambahkan harokat fathah, doma, kasroh, dan tanda wakof. Ya, jadi tanda wakof bukan rosem ya. Nah, jadi tanda wakof tidak bisa digunakan sebagai alat membedakan rosem Usmani dan bukan. Jadi yang disebut rosem itu cuma garis-garis seperti contohnya ya, tidak ada titiknya, itu ya rosem. Makanya ada perbedaan nanti ketika Yahya, misalkan Yahya bisa dibaca Yuhyi, bisa dibaca Yahya. Karena apa? Karena dulu gak ada titiknya, gak ada harokat. Nah, itulah ya. Itu sekilas ya, nanti kita perdalam lagi. Yang kedua, tadi salah satu makna Rasulullah melarang bacaan Quran itu, penulisan Al-Quran tadi udah disinggung ya. Jadi ketika awal-awal wahyu turun, ketika awal-awal Al-Quran turun, itu Rasulullah khawatir karena Al-Quran itu apa ya? Al-Quran belum sepenuhnya turun kepada Rasulullah. Yang kedua, Islam masih betul-betul awal berkembang. Khawatirnya pemahaman sahabat terkait yang diucapkan Rasulullah tercampur antara Al-Quran dan hadis. Karena sahabat begitu awal-awal Islam, yang awal-awal masuk Islam begitu semangat untuk menghafal apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, sehingga Rasulullah khawatir hadis dan Al-Quran nanti akan tercampur, sehingga oleh sahabat-sahabat yang lain dianggaplah yang hadis menjadi Al-Quran tercampur dengan hadis, itu ya sekilas. Jadi kalau sekarang gimana nih kita mau nulis mushaf sendiri nih, boleh, tidak apa-apa. Kita menulis mushaf ya, tapi dengan tulisan yang rasamnya yang sebagaimana mushaf Al-Quran yang ada sekarang. Ya. Tapi kalau di Indonesia, contohnya gini ya, kita mau bikin mushaf yang satu halaman itu misalkan 20 baris. Ya. Mushaf yang sekarang kan mushaf hafalan itu 15 baris ya. Kita mau bikin mushaf yang satu halaman itu 20 baris, boleh. Yang penting tulisannya, rasamnya itu sama dengan mushaf Usmani yang sekarang beredar. Contohnya sama gimana? Penulisan bak ya. Baknya itu ada itunya apa? Seperti mangkok apa seperti perahu gitu ya. Nah, gitu. Jangan menulis bak tiba-tiba kayak alif berdiri. Itu namanya udah beda rasam. Nah, itu namanya beda rasam. Selama baknya itu seperti begitu, seperti kalau mau dikaligrafikan, mau divariasi, yang penting dasar penulisannya itu sama begitu. Nah, tetapi ada aturan kalau kita ingin menulis mushaf dan menyebarluaskannya secara resmi, itu baru harus melalui lajnah pentasihan mushaf Al-Quran. Jadi harus ada tanda tasih. Di sana para pakar Al-Quran memeriksa, takutnya ada harokat yang salah, ada penulisan yang salah. Nah, itu ya, jelas. Kemudian yang terakhir tadi terkait pertanyaan makalah pertama ya, biar saya jawab aja. Jadi kalau terkait riwayah dan diroyah itu lebih identiknya itu kepada ilmu hadis ya. Kenapa tadi disinggung ada diroyah dan riwayah di ulumul Quran? Karena
ulumul Quran ini juga identik dengan pembahasan hadis. Karena nanti ada istilah tafsirul Quran bil hadis. Tafsir yang disebut dengan tafsir bil maksur. Ya. Jadi hadis yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, contoh terkait praktek ibadah sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada rincian ruku itu seperti gimana, apa yang dibaca, toh. Terus kemudian meletakkan tangan itu gimana ketika kita sudah takbiratul ihram. Nah, praktek-prakteknya dijabarkan dalam hadis, maka bisa disebut dengan Al-Quran, tafsir Quran bil hadis. Ya. Nah, untuk yang disebut riwayah itu apa? Jadi sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi, letter percis apa yang diucapkan dengan oleh Nabi. Ya, tidak ada tambahan syarah dari perawi ya, periwayat. Tapi kalau di royah biasanya itu si perawi menambahkan penjelasannya sedikit ya, atau disebut syarahnya lah. Jadi hadisnya itu udah betul-betul si perawi ini apa ya istilahnya itu, kadang kan ada gini contoh hadis innamal a'malu binniyah itu kadang redaksinya beda-beda, ada innamal a'malu binniyah, kemudian apa ya saya lupa itu tentang innamal binniyah, pokoknya ada beberapa perbedaan dari sahabat rawi satu dan rawi yang lain, entah itu di penjelasannya ataupun di yang lainnya, sehingga ada perbedaan nanti itu ketika mau mengerjakan sholat itu tidak usah baca usolli. Nah, karena niat itu dalam hati gitu. Ada yang harus diucapkan. Nah, itu salah satunya dari situ, dari antara di royah dan riwayat. Cuman kita bahas di sini, mungkin nanti di mata kuliah yang lain atau di bab ulumul Quran yang akan datang itu pasti akan dibahas ya. Terakhir, saya ingin coba lihat saya screen lihat apa ya, share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tes. Halo. Kelihatan Ustaz, kelihatan. Ini ya, jadi Anda ingin selain saya betul-betul ini ya respect ya tadi makalah yang dijabarkan itu udah bagus. Cuman selain isi yang bagus, presentasi yang bagus, saya ingin kualitas penulisan antum semua sedikit meningkat dari semester yang lalu ya. Contoh ini ada makalah tugas ulumul Quran. Di sini harusnya gini. Karena ini akan bermanfaat untuk jenjang pendidikan antum selanjutnya ataupun menulis di artikel ataupun yang lainnya. Jadi di sini itu makalah tulis di sini makalah ini makalah, nah ini ya untuk di ini udah di atas ya, udah ada makalah tugas ulumul. Boleh gini nih, buat untuk tugas kuliah ulumul Quran nih ya. Terus di sini di bawah dosen pengampu atau dosen pembimbing, baru penulisan gelar gini ya, Fahmi, koma dulu, koma, M-nya besar, titik, spasi, A-nya besar, G-nya kecil. Nah, ini diketengahkan. Ya, nanti saya share ini contohnya. Jadi ini saya bikin contoh ya. Ini udah bagus sebenarnya. Ini kelompok 1 gak usah ditulis di sini. Nah, jadi gini, jadi agak rapi. Nah, baru di sini disusun oleh. Nah, ini di sini nama sekolah tinggi. Ini nama semua di bawah itu nama instansi ya.
Quran. Di sini tahun ajaran. Ya kan 2002, 24, 25. Itu ya. Nah, terus di sini. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, ini lihat ujungnya, ujung ini tidak rapi. Jadi cara merapikannya gimana? Ini di blok. Jadi setiap nulis paragraf itu harus dirapikan. Terus pergi ke sini, justify. Nah, rapi kan? Kemudian garis baru ya, awal ini harus garis baru. Satu tab, tulis, klik tab. Nah, ini saya harap ini semua harus begini. Ya. Sudah bagus. Ini halaman di sini ya. Ya, ada cara menulis halaman. Lihat ya. Kita tulis di sini nih. Ini halaman 1 ya, contoh ini. Lihat. Kita ke mana nih? Insert, mana insert? Kita insert ya. Menambahkan ini. Insert, kemudian gak usah lah, halaman gak usah. Nanti kita kelamaan. Ini aja penulisan ini, lihat nih, ujung-ujung teks ini harus rapi. Kayak tadi merapikan yang kita blok. Ya. Kita blok. Justify. Harus belajar rapi. Nah, lihat rapi. Ini juga. Ini kalau kebiasaan begini nanti, nah rapi itu kan. Ujung-ujung teks ini nih. Ini harus rapi. Kemudian ini kita dari sini nih, halaman 4 lihat ya, pembahasan. Nanti jam 3 lebih 5 menit kita screenshot ya, kita absen. Lihat bab ulumul Quran dan sejarah berturunnya Al-Quran. Ini penulisan Al-Quran udah betul. Nah, setiap bahasa Arab itu perbesar ya. Ukurannya 14. 14 supaya jelas. 14. Setiap tulisan Arabnya itu 14. Supaya lebih jelas tulisannya. Tuh, itu ya. Semua. Seperti biasa kita rapihkan. Kelihatan nggak, teman-teman? Terlihat, rapi ya. Ustaz. Gitu ya, rapi, lihat. Tuh. Terus semuanya ke bawah. Nah, selanjutnya ini, ketika ada tulisan Arab yang diindonesiakan, maka kita tulis dengan Times New Arabic. Lihat ya, contoh di sini kalimat yang bahasa Arab diindonesiakan. Contoh nama ulama ini Imam ya, Imam Az-Zarqani. Lihat. Kita blok. Terus pergi ke ini, kolom teks. Kita pilih Times New Arabic. Kita kasih tanda kalau namanya panjang di Arabnya, maka di atasnya harus dikasih garis. Contoh imam. Imam itu ada alifnya ya. Imam. Kita kasih garis di atas. Nah, imam. Cara penulisan A. A-nya besar ya. A. Z. Nah, setelah strip huruf besar lagi. Zarqoni. Ininya ada panjang. Karena dalam bahasa Arabnya Az-Zarqani, ko-nya juga panjang, qoni. Oh ya. Ini disebut dengan literalisasi bahasa Arab. As-Suyuti, lihat Imam As-Suyuti. Kita blok, kita ganti dengan Times New Arabic. Kemudian di atas A kita kasih garis menunjukkan panjang, Imam As-Suyuti. Suyuti. Nah, gini. Kelihatan nggak? Oh. Manal koton ya. Jadi tulisan Imam As-Suyuti itu begini. Imam
As-Suyuti. Jadi di Microsoft Word masing-masing itu harus punya Times New Arabic supaya bisa menulis begini. Jadi yang bentuknya panjang. Biasanya nama-nama ulama itu harus digituin. Ini juga mana al-Qotton. Qottonnya itu panjang. Qotton dalam bahasa Arabnya itu. Berarti A-nya kita ketik garis atasnya. Oh. Nanti saya share caranya. Ini kita rapihkan lagi, lihat ya. Kita rapihkan gitu. Apalagi ya. Nah, ini cara penulisan footnote. Ini itu semua standarnya ya, standarnya sama penulisan ilmiah juga. Caranya gini. Kita tab satu kali. Nah, kemudian ganti dengan Times New Roman. Nah, kemudian yang bahasa Arabnya kita ganti dengan Times New Arabic juga. Ini mana Al-Qotton itu kan nama bahasa Arab. Kita ganti dengan Times New Arabic. Sama kita panjangkan juga. Yang panjangnya apanya? Nama ulama tersebut. Oh, Qottonnya A-nya. Mana juga A-nya panjang. Misalkan al-mabahis, ba-nya itu panjang. Kasih garis. Fi-nya panjang. Fi ulum panjang juga. Al-Quran. Nah, terus nama judul buku atau nama judul kitab maka harus dimiringkan. Miring. Nah, gini penulisannya ya. Penulisannya ini contohnya. Kemudian ini udah bagus ke bawahnya. Nah, sama tadi kita justify, harus rapi ujungnya itu ujung ini harus rapi. Coba kita lihat ke sini. Nah, jadi begini. Jadi ujung ini itu mengikuti ujung teks yang atas. Jadi sama semua ujung teksnya itu rapi. Loh. Lihat. Ini sama itu sama. Sama juga sama. Nah, ini juga sama, kita geser semua. Geser satu tab. Kemudian kita rapihkan. Nah, udah ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Satu contoh tadi kan ada yang ditanyakan ya tentang nasih mansuh. Contoh dalam Al-Quran itu saya di sini kita pegang kitab Al-Itqan fi Ulumul Al-Quran. Kelihatan ya. Jadi ada di sini dijelaskan salah satu contoh nasah mansuh tadi ditanyakan. Sebagai contoh aja, saya tadi lupa jawab. Di dalam Al-Quran itu ada ayat walladzina yutawaffawna minkum azwajan mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Jadi dulu itu ada ayat, sampai sekarang ada ayatnya, bahwa perempuan yang meninggal oleh suaminya itu iddahnya itu satu tahun, mata'an ilal hauli. Kemudian dinasahlah dengan ayat walladzina yutawaffawna minkum azwajan. Kemudian setelahnya itu arba'ata ashhuri wa asyra. Diganti dinasah hukumnya itu dengan ayat 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhuri wa asyra. Jadi dulu jadi ayatnya sampai sekarang ada. Jadi nanti itu ada pembagiannya, ada ayatnya yang dihapus tapi hukumnya ada. Ada yang ayat hukumnya dihapus, ayatnya ada kayak tadi. Ada yang tilawahnya dihapus, hukumnya dihapus. Berbagi nanti di bab nasakh wa mansuh. Tapi satu tadi saya lihat pemakalah hari ini luar biasa, penanya hari ini luar biasa. Mudah-mudahan di pemakalah selanjutnya juga lebih luar biasa. Terakhir saya minta jadi 1 hari sebelum presentasi tolong kirimkan Word dan PDF-nya ke saya supaya saya bisa mengkoreksi ya, meneliti. Jadi selain isi yang dipresentasikan saya harus mengkoreksi juga tulisan ya. Tulisan itu jadi membaca dan menulis itu 2 hal tidak bisa dibedakan. Jadi seseorang terampil dalam bercerita, menyampaikan sesuatu, alangkah lebih baiknya dia juga pintar dalam menulis dengan benar. Itu saja ya. Mari saya silahkan kepada MC untuk ditutup. Dan sebelum ditutup,
silahkan di screenshot dulu dengan on kamera semuanya supaya terlihat dan saya nanti enak mengabsennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor. kepada dosen pengampu Ustaz Fahmi MAG. Baik teman-teman, untuk on kamera untuk absensi hari ini kepada Kak Hamidah kami persilahkan. Atau Kanida, boleh Kanida Wifah Hanifah selaku ketua kelas B untuk screenshot. Baik, Kak, sudah. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.